wabarakatuh. Saya Muhammad Ijlal dan teman sekelompok saya namanya Farhana Rizky Utami. ya di sini saya dan Farhana akan menjelaskan tentang realitas kebodohan dan pembodohan orang dewasa. 1. Tetapkan bentuk peningkatan kehidupan yang diharapkan oleh Anda dalam komunitas orang dewasa yang mengalami kebodohan, pembodohan, dan tidak mampu mengalami pembelajaran sepanjang hayatnya. Peningkatan kehidupan yang kami harapkan adalah mereka yang bisa berubah dan keluar dari permasalahan tersebut untuk ditangani, peluang untuk ditangani, dan dampak negatif yang tidak ditangani. 2. Tetapkan 3 permasalahan inti yang berpeluang ditangani oleh Anda untuk memenuhi harapan terjadi perubahan dan berikan dasar argumen Anda, terutama urgensi permasalahan tersebut untuk ditangani, peluang untuk ditangani, dan dampak negatif yang tidak segera ditangani. Yang pertama, kemalasan. Seseorang malas atau bermalas-malasan mudah sekali kita bodohi, karena dengan kemalasan mereka sangat percaya sekali dengan orang-orang yang sekitar mereka atau terlalu berpegang tangan kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka. Dengan begitu dampak negatifnya kita mudah mengelabui mereka dengan menjanjikan sesuatu kepada mereka, namun niat kita hanya untuk membohongi orang-orang tersebut dengan keyakinan mendapat sesuatu dari orang-orang malas ini. 2. Kurangnya kedudukan dari keluarga dan lingkungan. Keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung semangat orang dalam menuntut ilmu akan membuat orang itu tidak mau melakukan perubahan, karena orang itu akan menganggap perubahan yang ia lakukan salah dan tidak sesuai dengan keluarga dan lingkungannya. 3. Buta aksara. Buta aksara masih merajalela di masyarakat, terutama masyarakat pedalaman, akan menciptakan masalah-masalah baru jika tidak segera ditangani. Mereka akan mudah dibodohi. Contohnya, jika disuruh menandatangani sesuatu proposal yang akan merugikan mereka, dan mereka pun tidak mengetahui apa isi proposal tersebut. Yang identifikasi mengapa permasalahan inti tersebut terjadi, siapa penyebabnya, dan kondisi apa yang menegaskan terjadinya permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri dalam mereka untuk berubah dan kurangnya dukungan lingkungan yang menyebabkannya adalah bisa karena diri sendiri dan karena pengaruh orang lain yang membodohi. Kondisi yang menegaskan terjadinya masalah tersebut adalah kondisi lingkungan sekitar mereka yang benar-benar kurang beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah setiap waktu. Yang keempat, siapakah sasaran utama dari penanganan permasalahan agar terjadinya perubahan yang berkelanjutan? Sasaran utamanya adalah orang-orang yang malas sekolah, orang bodoh, dan orang yang belum bisa baca tulis, karena dengan mereka semua sangat membutuhkan bantuan bagaimana cara mereka hidup untuk kedepannya, sebab mereka inilah yang memang tingkat kebodohan serta berbagai tempat berkembangnya pembodohan yang cukup tinggi. Dan nomor selanjutnya dibacakan oleh Farhana, rekan saya. Nomor 5, bagaimana alternatif upaya Anda dalam menjangkau sasaran utama agar mereka secara produktif terlibat dalam aktivitas perubahan? Berikan dasar asumsinya. Dengan memilih mereka-mereka itu, kita bisa ajarkan serta beri motivasi untuk mereka bagaimana caranya mengurangi tindakan pembodohan yang sewaktu-waktu bisa memperburuk kehidupan mereka. Dan pada dasarnya harus membuat sebuah tempat pelatihan atau sekolah-sekolah terbuka untuk terus mengajarkan bagaimana besar perubahan dalam kehidupan ini. Yang keenam, bagaimana langkah-langkah aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa sasaran utama kepada perubahan yang diharapkan. Berikan dasar asumsinya. Langkah pertama, kita harus mengenal dulu orang-orang itu lebih jauh. Kita harus melakukan pendekatan agar kita bisa tahu karakteristik orang tersebut dan membuat mereka nyaman dengan kita, sehingga mau dipengaruhi oleh kita untuk berubah. Setelah itu, langkah selanjutnya kita bisa memotivasi mereka untuk mau berubah dan bisa mengajarkan mereka untuk lebih pintar. Nomor 7, apa dampak yang dapat diukur dari setiap langkah-langkah aktivitas tersebut? Berikan dasar asumsinya. Dampak yang dapat diukur dari langkah-langkah tersebut tentunya amat positif, karena nanti akhirnya mereka bisa lebih berpikir kalau kebodohan itu tidak baik untuk kelangsungan hidup mereka, dan akhirnya mereka mau berubah. Yang ke-8, kemanfaatan apa saja yang
dapat diraih secara berkelanjutan dari dampak yang dirasakan oleh para sasaran utama tersebut. Berikan dasar asumsinya. Setelah mereka memiliki keinginan untuk berubah, pasti timbul tindakan mereka untuk berusaha belajar agar bisa pintar dan akhirnya tidak lagi terjebak dalam kebodohan dan pembodohan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.